Tetap betul ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Selamat malam, warahmatullahi selamat pagi, wabarakatuh. selamat siang, selamat apa baiklah di kapan saja waktu Anda menonton gitu. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah mabadah. Para pemirsa di YouTube dan lainnya, saya Asyid Baroza alias Barol. Kali ini sedang bersama Ustadz Wahib. Ya, etok-etoknya ceritanya kita gawe podcast milu-milu Deddy Kobuser siapa nanti bisa trending. Ya Rotan. Allahumma amin ya. Amin, amin. Ya, jadi So trendingnya lah. trending ya. Iya. Semua temanya kita. Bisa. Mancing gue bisa trending yang anu. Iya ya, mancing bisa trending. Setiap bisa trending ya. Iya. Setiap tema sebenarnya bisa trending. Nah, kita sedang mencoba mengangkat tema minggu khusus spesial ngobrol masalah ngaji-ngaji lah ya. Apa menarik? Ngomong masalah mancing gue yang menarik. Yang malah orang kompeten. Siji orang ngerti alat mancing, nomor loro anu ora tau mancing, nek mancing ora tau ulian, kan berat ya. Paling kayak gini, saya pengen ngajak apa namanya ngobrol sama Ustadz Wahib. Ini beliau adalah Ustadz Wahib. Ustadz Wahib itu mondok di banyak pesantren gitu ya. Dan versi saya, beliau adalah seorang yang sudah sangat alim untuk ukuran seusia beliau dan tidak ngaji ke luar negeri, tapi sudah punya banyak ilmu kayak gitu ya. Nah, pentingnya itu gini Pak Anu tadi jelasnya kayak gitu. Kadang-kadang wong arep ngaji, pengen mondok kayak gitu ya. Kan sok pada bingungnya menentukan pilihan dan jadi pondok wis kayak apa sih ngerti goleti kan kayak gitu ya. Kemudian cara umpamanya bahasanya kepengen jadi wong alim kayak gitu. Bahasanya pengen jadi wong alim sing perlu dipelajari apa baik ngajine nanti pondoknya apa kayak gitu tadi. Kira-kira bisa gambaran nomor kira-kira apa? Apa tuh orang kita mana ya? Oke komen ya, nggak komen pada komen bayan ngaring niku. Salah di komen bayan, kita siap dikritik. Siap dikritik, iya. Oke, kita kepengen nggak podcast yang bisa manfaat, berbagi informasi seputar ngaji dan kepesantrenan kayak gitu. Sapa baik, sapa baik, khususnya warga Cilacap ya, warga Ngapak ya. Betul. Sing paham karo bahasa Ngapak dimanapun berada. Ya, kita pengen walaupun Cilacap ya Cilacap Ngapak ya, tapi kita juga jangan kalah alim sama apa jenenge ya yang dari daerah wetan gitu ya. Kan kita bisa belajar mending di baik. Nanti kayak situ lagi tekan Boyo. Mungkin nanti bisa diceritakan ke priwe cerita dari mondok ke priwe. Oke, Ustaz Tahib. Cerita cilikan dari kabar disit lah. Dika mian cita-cita dari Ustaz apa ora? Pernah dua cita-cita dari Ustaz apa ora? Buset ya, sebelum terjawab kayak gue mau jenis yang nasi kudu tak soroti lho. Apa sih? Ya masalah ngalim-ngalim mau nyusun jane ngalim ilmu ku ora sepiraha. Ya, ya. Kurang-kurang ayo. Kurang ya. Itu mengalim yang mungkin antar beberapa kakak yang mungkin sedesa ya akeh sing luwih ngalim, akeh sing luwih segala-galanya. Aku mung ya hanya debu, butiran debu sing nempel nang sandale wong alim ya bae siji kaya ngono. Ya monggo lah ngaku apa serah mereka ya. Yang penting kan cara nyong mereka. Ya, terus kedua juga seperti ini. Sampai sekarang pun saya masih ngaji. Masih ngaji ya. Iya. Soalnya siji memang jangan dianggap ngaji ki remeh enggak. Ngaji tiru aku ki salah sijine ngamal sing tanpa efek samping. Tanpa efek samping. Beda karo salat nek riya ora oleh ganjaran. Salat nek riya ora oleh ganjaran. Iya, soalnya nek riya kan ora lillahi ta'ala tapi untuk orang lain. Ora oleh ganjaran. Zakat, sedekah nek riya yuraunan nasa iki udah ancamannya berat. Tapi ngaji walaupun niatnya salah enggak masalah karena nanti wong sing ngaji iki mau walaupun niatnya awal salah nanti akan dibimbing menjadi baik. Bener ya ini ya. Bener walaupun niatnya salah ora apa-apa ngaji yang niat dari kiai mau sing penting ngaji terus.
Iku ya. Iya. Penting mangkat ya di Penting situ. mangkat, Penting iya. mangkat di situ ya. Banget bae. Urusane niat komburi. Oke iya. Ini ngaji kayak gitu, manek sholat orang dari awal memang kudu niat. Sholat Iya, iya, takbiratul ihram kudu ada. Takbiratul ihram dan sholat ya. Nah. Sholat fardu harus ada 3 unsur yang harus dilakukan pada saat niat. Pada takbiratul ihram ada qasdu, ta'yin dan niatul fardiyah. Sholat fardu. Dan itu dilakukan pada saat takbiratul ihram. Ketika di belakang atau sebelumnya tidak sah sholatin. Iya. Tapi di ngaji enggak. Ngaji Berangkat niatnya apapun lah. Kadang-kadang niatnya pengen nuker sendal sing menanyar. Monggo-monggo mawon sing penting ngajak kemenangan. Nek kemenangan dicotos itu. Iya. Ya terus iki masalah biyen lagi cilik. Iya sih kayak cilikane sampean kepriwe kok terus bisa seneng maring ngaji-ngaji kayak gimana kepriwe mau nek. Dia nek kabeh wong kayane bobo ngaji lu pertama-tamane lu. Ngaji kan boboe lu. Boboe amin aku cilik nek ngaji wis digebuk nang ramane. Digebuk di situ nang ramane. Soalnya aku nek ngaji biyen ki diampiri bature kon nonton. Iya, ini mulai ngaji berarti nang dalan sing sot kan berarti kode untuk mengajak saya segera nonton. Nonton apa Min? Ini yang paling mantap video. Video ya, video sing ditangkap nang barang gawean kayak. Betul, ya, filmnya Jampang, Sono. Iya. Bahagia banget sampai turun nang Pakuan. Turun nang Pakuan dilakoni ya. Dilakoni. Jadi godaannya adalah hiburan video lah. Dan sisi lagi main drama radio. Drama itu zamanku cilik godaannya mengelorot ngaji. Anak video utawa anak drama radio. Drama kumbara karo siapa min ya? Bahan mantili gembok ya? Iya mantili gue zaman semua. Tinular ini pelet apa ya? Ini pelet terus ya bukan jam itu bengi. Jadi terus waya ngaji min gue haram banget. Zaman semua haram. Ngurungan drama radio. Nah waya ngaji Rika kepengen janjian asli nonton gue. Ya iya belas orang kepengen ngaji. Kepengen nonton terus. Berarti gue bengi posisi ngaji nih. Kemudian memang aku didikannya alhamdulillah. Orang tua memang didik. Nang langgar aku Allah yarham diwarai ngaji Quran biyen lewat turutan. Turutan ya. Assalamu. Metode Al-Baghdadi. Al-Baghdadi iya. Turutan. Al-Baghdadi kan wis enak sih ngakoni. Berarti nah gue posisi gue berarti Rika ge digebukin nang apa kayak anggar orang angkat ngaji. Gebuk. Pernah bahkan lagi ngaji bapakku nek ngaji iki nyekel sendok itu centong sing gede. Begitu salah mak puk. Salah puk ngono temenan biyen. Bapakku gualak. Tapi alhamdulillah dengan disipline wong tua karo kenceng akhirnya ya gelem aku diarahkan untuk seneng karo bapak ngaji walaupun sedilanya mulai seneng ini. Terus kan wis ngaji, wis ngapa segala rupa wis digebuk wis ngapa kan sampai bisa ngapa gue waktu gue nang kampung. Nang kampung biyen terakhir aku ngaji nek ora salah taklim apa ya taklim. Nanti tekan taklim ya. Taklim. Umur berarti sekitar 12 tahun. Tahapannya apa nek zaman nang langgar main ngaji nang? Quran apa pertama pasolatan. Pasolatan. Pelajaran niat salat, bacaan salat. Pasolatan baru terus. Wudu, cara wudu, mendep masa belajar maca Quran. Quran lewat niki teori apa metode Al-Baghdadi turutan. Bagian maca Quran. Bisa maca Quran. Al-Baghdadi terus Quran. Quran kataman. Berkatam terus ngaji apa? Kitabnya apa baik urutannya? Safinatun aja. Suratul Bahiyah. Tambahin mungkin kok akhlak. Mungkin apa taklim. Kuwi wis kan kono ya. Kan kono biasanya wis gede bocah. Aku wis ngaji taklim wis umur 12 tahun di situ. 12 tahun ya. 12 tahun ngaji taklim. Wis katam SD berarti ya. MI ya? MI. Nah, MI biyen terus mandek setengah tahun daripada sekolah sana ya nyong ora gelem yen aku seneng pit-pitan ya. Iya, ora gelem sekolah. Akhirnya dikuang pondok. Dikuang pondok ya. Sih pasar makat ning pondok dika ditawani atau kepengen dewek? Tawani lah orang sing gelem ya. Ya kepengen dolan-dolan nang omah. Nangis bahkan ketika mondok pun sampai pondok ora balik sampai 2 hari pondok tempat iring. Oh sih Mian ditawani. Ini orang udut lah ya, orang udut nyong. Orang udut dah, orang NU udut. Iya karo ngopi, ngolah pikir. Iya karo udut. Udut filosofinya apa tuh? Filosofinya itu apa ya? Ngopi kan ngolah pikir lah, ngolah pikiran. Nah, ya. Bisa ngitung ngamal. Itu ngamal ya. Itu ngamal lek dhewe dadi muhasabah. Mungkin kita sering muhasabah.
Oh iya ya. Jadi karena wujud itu dari masdar dari kata ada kan wilangan ya. ya ada ya itu wujudan. Jadi wong bilang amal elek dewek jadi muhasabah. Ini nyebut bismillah di situ ya. Bismillah ya. Wujud syar'i bismillah. Pas ngemot ya artinya Allah Allah Allah. Ya bos. Baiklah. Bisa gitu ya. Main santai ya, dulur. Nah, terus masih ke masalah ke biasanya kan ke mau ngarep makat mondok kan warna-warna. Maksudnya kan nek kayak dikasih memang kebetulan ramane memang kepengen dikasih mondok kan ya. Beberapa anak-anak lain kan juga mungkin kasusnya sama, aslinya bebek lakon ngaji lah. Nah itu. Nah, mien dirayune ke priwe dijanjini apa atau diancam apa, mien? Kelinganku biyen ya karena kan waktu itu tantangan zaman belum kayak gini. Media sosial belum ada. Media dulu hanya apa sih namanya TV ya. TV pun hiburannya paling album minggu kita masih ngono tontonan mewah gitu. Tontonan mewah gue paling. Jadi ketika dihadapkan dengan mondok apa sekolah, aku milih mondok itu loh. Aku tantangannya mau waktu itu hanya itu. Di pilihan. Mondok apa harus sekolah? Aku milih, alhamdulillah milih mondok. Milih mondok ya. Dan itu saya khusnudzon karo Gusti Allah. Karena ada dawuh Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam nang kitab Dulur Bahiyah nang dhuwur dhewe. Mayyuritillahu bihi khairan yufaqihuhu fiddin. Dan mungkin ya aku jadi khusnudzon mudah-mudahan itu tadi awal dan korina tanda-tanda baik bahwa kok aku diarahkan untuk mondok ini. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihuhu fiddin. Tanda-tanda wong akan dikehendaki baik oleh Allah, dia akan dikirim oleh Allah sehingga mau mempelajari ilmu agama dan harus ngalim. Karena ngalim itu bukan kewajiban, sing wajib itu ngaji. Ya. Pinter ora wajib. Ora wajib, sing wajib ngaji. Ning masa ya ngaji oleh pinter ya. Iya, boleh ngaji bae susu pinter. Iya. Nah, terus singkat cerita berarti Rika mondok nang endi gue? Engkau nganten. Tahu nganten. Alhamdulillah Syekh Mas'ud. Alhamdulillah Syekh Mas'ud. Pengasuhnya itu Yai Haji Hanifuddin Mas'ud. Sampai sekarang alhamdulillah Allahu baqa'ah, moga-moga beliau senantiasa sehat panjang umur. Amin. Nah, itu kan berarti sekitar tahun 95. Karena para pemirsa ketika Ustadz Wahib mondok Pangkau Kanten, saya juga dinilai tersesat mengana. Enggak tersesat. Maksudnya dinilai saya juga alhamdulillah rezekinya kepengen mondok nang Kawanganten. Nah, gitu. Cuma ini ceritanya beda. Nah, aku kan ini gue nang bapaknya ora oleh keburan. Nang kene lho, padahal arepe kali oleh keburan. Dan nang Kawanganten per kali. Jadi misiku anggar nyung mondok men engko nang kene bebas keburan. Keceburan nang kali. Ciki jujur ciki. Tapi berarti kan nyung men mondok asline ben ajakon sekolah. Sebenarnya kalau aku pengen ngalim, aku pengen pinter, aku pengen apa, hanya saja alhamdulillah itu mulanya sing dijenengi lingkungan itu mendukung. Lingkungan api ya nggak rewang melu api gitu. Aku kan orang pengen ngaji aslinya kan. Aku mondok gara-gara kepen ajakan sekolah. Tapi di pondok lingkungannya kan orang-orang ngaji sehingga aku akhirnya tertarik kalau ngaji. Iya. Bahkan ketika mulai kelas 1 aku ya tak ceritakan tadi ya sekolahan ben ngering MU boro-boro ranking aku ngisi soal-soal ujian pilihan ini benik orang mikir sebenarnya nggak ada unggahan apa lulusannya bukan bikin nyung prestasi apa darahnya ngapora lulus apa orang munggah apa orang kayak gitu tapi munggah terus ya tidak lain munggah terus ya karena guru 16 mbok tapi dilalah begitu masuk pondok aku kelas 1 masuk di sana ya gabung ya tak pulang kembali bahwanya ini mondok sekolah juga aku pengen pinter dan aku pengen ngaji aslinya karena aku menghindari bapak mengajarkan sekolah baik ya tapi sesuai ngaji tapi mau ceritanya berarti diantar nang pondok we nang bapak nangis mau temenan aslinya tapi ya tidak ada pilihan lain memang. Makanya wong tua perannya besar. Iya. Dari satu pendidikan, bahkan
Doa Gusti Allah hatta yablugha asyuddahu itu masih menjadi tanggung jawab orang tua. Maksudnya apa hatta ya belum asyidda? Sehingga nikah. Enggak nikah ya? Sehingga nikah. Makanya kewajiban orang tua selain gawe jeneng bagus nggo anake, terus pendidikan sing bagus kan, kemudian ajaran Al-Quran apa ya nikah. Nah, iya. Ini apa pendidikan sing bagus termasuk Quran barang kan. Mulane nek wong tua sing kira-kira ora pendidik ya ontan nang pondok. Karena itu kewajiban kan. Iki sing perane wong tua wong anak kan kari manut. Anak kali manut tok. Dan si urung mikir kan ya. Masih bisa diarahkan karena tanggung jawab. Mulane Pak Abawa huyuhawidanihi au Yunus sironihi. Nanti wong cah bocah iki dadi apik apa elek tergantung karo wong orang tua. Jadi nek ana bocah di pondokna bebeh kuwi anu wajar banget. Wajar banget. Yang latar sing bapak kayak guru ngaji be. Bebeh ya kon ngaji ya. Wah, ya karena ya wong sajile ya kepengine kan dolanan apa-apa gitu itu kesenengane. Pamane sing jamane aduh masyaallah ana game online ana media sosial. Jelas akeh bebeh. Ya wong tua perannya besar banget sekarang ora kayak biyen. Setengahnya kudu dan maksa ya. Iya. Syukur sih kayak diwai pilihan tok, terus gelem kayak ya. Umpamane wis kok milih arep mondok apa arep kerja. Bisa diwai pilihan sing siji mondok sing luwih kebenang siji sing aku saat ini enggak bisa. Enggak bisa ya. Karena kecenderungan bocah ini jadi justru nanti malah ditakutkan memilih barang sing ora bagus gitu. Karena hakikatnya sing ngerti apik orane kan wong tua. Wis kalau diarahna ben carane ben bisa mondok. Diarahkan kepiye carane ben bisa mondok. Bisa mondok ya. Iya. Bila perlu disokok kayak nyeluk kenapa men bisa gelem mondok. Iya. Nyeluk pit mungkin aja nyeluk HP. Iya sing penting aja biar mondok ora dadi apa. Iya. Nah terus proses berarti pertama ya biasa nangis lah ya. Nangis. Pirang bulan kita? Ya berbulan-bulan. Aku berangkat Syawal sampai Dzulqa'dah aku balik. Dzulhijjah aku balik. Balik ya aku ora gelem makan maning karena ibuku kena musibah. Bapak kan nang Jakarta ibuku nang Ngarit. Kene iki kebelet sikor tangane gara-gara gendrong suket. Ngawarit lunyu tiba nah tangane kan ngene nang Ngarit. Ambil wis meleng-meleng sampai ampleh. Mbok kayak ya, mbok. Nah aku dengan alasan mulas karo wong tua orang gelem maning pengen ngrewaringi Ngarit. Berarti aslinya gue modus ya? Apa memang tulus? Pengen nunggu wong tua? Ya itu tulus ya karena aku mungkin tegelan dalam ibu yang kondisinya gitu. Ngarit na pedus waktu itu juga pedus kuake. Begitu ya. Bapak ning Jakarta. Aku udah ketambahan lagi aku ora betah nang pondok kok malah keturuh ibu kok yang ngono kan aku tambah kepengen mau mondok. Aku mau makan maning. Tapi dipaksa kudu mangkat. Dan dipaksa nang bapak kayak. Bahkan ibuku aku sing galingan sampai sekarang bapakku aku esih luwih adem atiku ndeleng ora weruh kowe gara-gara nang pondok daripada aku weruh kowe nang omah. Aku lebih seneng ora weruh kowe tapi aku ngerti kowe nang pondok daripada aku weruh nang omah kok nyerawanginyo awak iku ora tenang malah. Makanya aku dipaksa mondok peksa. Berarti mangkat maning. Ya nangis maning berarti. Ya nangis maning. Dan dulu masih ingat betul saya ketika aku ora betah jurusnya nang batir-batir aku ora betah temen ya. Jurusnya siji adus. Ketika orang betah adus. Wah gue. Begini gitu jurusnya orang nonton hiburan lain selain adus. Adus adalah kesenangan. Terapi ya. Bisa sampai 5 kali per hari adus. Sering orang betah sih. Nangis nang hari kemarin berarti ya guyur sirai. Orang nangis ya. Iya. Itu udah curhat tengkono ya. Iya. Dia bisa curhat karo Gusti Allah. Iya. Lu ngerti Gusti Allah nang ndi kok. Lu judulnya wis mondok kayak. Terus mulai kira-kira mulai bisa menikmati nang pondok ya lama ya. Gak instan. Ya itulah lingkungan yang saya kira mau membuat karakter kita akan mengubah karakter kita. Nah, kebetulan waktu Mirala nang sekolahan formal aku ora pernah prestasi. Begitu di pondok Mirala kok ya Gusti Allah nuntun aku prestasi dulu lagi siji. Nah, ranking siji ya bener. Ranking siji terus ke. Ngiti banget deh. Ya ora ya mungkin gara-gara dilale batira ora sing iya orang sing bisa ranking siji. Iya jelek jadi aku ranking siji terus. Dan kebetulan waktu itu ranking siji ada hadiahnya. Hadiah ranking siji sing paling jelas orang bayar syahriah. Ya. Boleh buku, boleh kitab.
Terus lomba-lomba menjelang akhir sana juga ada lomba tartil Quran. Oh iya. Bila aku menang, ya itu senang jadi semangat semua. Uli kitab ya dia ya. Uli kebanggaan lah kan. Iya betul. Ya akhirnya tumbuh rasa keinginan kita untuk bisa dan bersaing dengan teman-temannya yang sebaya itu juga dorong kita untuk semakin mempeng. Alhamdulillah, ya aku nih memang aku sempat tapi sempat mempeng. Pas kapan gue? Waktu mulai nginjak ngimbriti. Nginjak ngimbriti ya. Makanya aku sok durung aku belajar ngimbriti, aku ngimbriti bisa hafal. Iya. Nah, sambil belajar ngimbriti aku maksud hafal. Selesai ngimbriti alfiah selesai. Iya banyak. Aku udah saksi lagi. Pernah kelas 1 bareng Bang Tinia. Tapi karena aku tekannya carry, jadi Ustadz Wahib ke semudang banget nih masih ondol-ondol kayak gitu. Makanya Ustadz Wahib naik ke kelas lolo, aku masih kelas 1 deh. Apa ya nih? Iya, aku ngulangi mana kelas 1 karena nahwu sorof kayak apa bulat banget ya, angel nemen ya. Nahwu sorof Jawan. Kayak mutan bae aku diulang nang Pak Takir. Oh iya, Pak Takir kan diulang. Iya. Ada laten batung ratu kesih, Masya Allah, ya Allah. Bisa diwalin dan sih ya. Insya Allah wes. Atau kesih. Padahal berarti kayaknya balangnya pula. Iya, yang balang-balang termasuk dan tidak lain. Waktu nambrong jadi balang ya orang muda. Apa mana urusannya nahwu? Ja'a Zaitun, baik nang apa Zaid terus. Oraliane Zaid. Iya. Ja'a Amrun Zaid, Amr Bakar Zaid, Amr Bakar. Iya. Sing dikepruki Zaid terus apa ya? Iya. Coba Zaitun Amrun. Umar sih dicatat sih. Umar dicatat sih bangun di nama tahun-tahun. Aku kelingan biyen, aku sering waktu awal-awal takror ya, betul. Nah apa nyatak Rofa. Gue tandanya nggak utama, harus dibalik baik kenapa? Maksud nggak utama, misalkan seperti itu. Dulu orang mudeng-mudeng jawabannya enak, gue dari manut. Mungkin dia nonton kayak ngono. Itu trik kayak Ustadz Wahib ketika misalnya kelas Jeremia, maka wis ngapalakan ngimbriti. Jeremia wis diapalan di lele babis, apalan ngimbriti. Begitu masuk kelas ngimbriti wis ngapalna maksud ya. Maksud. Bisa di kelas maksud alfiah. Ngapalna alfiah. Ya makanya alfiah, mau nggak alfiah, alfiah alhamdulillah bisa apal. Dan dulu alhamdulillah alfiah 1000 bait. Satu kali duduk, aku ramenya negor ngerampung dari Kuala Muhammadun sampai selesai. Bab itu selesai. 1000 bait setengah jam selesai. Sangune mbak kolintingan padut mak bus. Wis udut ya men. Oh wis. Sama-sama wis udut. Wis udut mau ngelaksanakan wis udut aku. Jadi udut gue mencerdaskan aku maksudnya betul. Yang bola waktu itu main bela batin pada udut. Soalnya orang disarankan kan pada udut ya. Cuman dia lingkungannya emang udut ya. Iya, tapi kan aku lebih baik udut tapi yang ngapal alfiah daripada orang itu apal. Iya. Tentu saja yang paling terbaik orang udut apal alfiah. Nah, betul. Gitu. Berarti selesai 6 tahun ya? Apa lebih nakawangan pendat? 6 tahun sekolah, khidmah 2 tahun. Oh iya, nakawangan kan pasca kelulusan ada 6 kelas ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Setelah gue lulus, kudu khidmah di sit ya. Khidmah 2 tahun. Sempat mulang di sit 2 tahun lah ya. Iya. Berarti terus maring ditat. Lirboyo ya. Itu dia ceritanya sampean bisa rekomendasikan siapa bisa tekan Lirboyo. Jadi gue mau karena setelah lulus kan kamu nganten kan biyen jadi cah gede, digedek naik loh. Digedek naik tugasnya kan senior lah ya. Jadi senior kan, karena orang sing gede pada lunga sih. Iya. Biasanya kan belum akhirnya marahin cilik. Tapi gara-gara marahiku mau ya ada efek sampingnya. Efek sampingnya kan akhirnya lah ngasih ngomain. Oh. Sing mau biyen mempeng. Jadi ya paling gede dewek sih ya. Gede mulang anu terbatas ilmune. Sesuai kan yo nikmat karena ya wis ngerasa gede sih. Turu wis karena juga dan seterusnya ya, walaupun jane ya kiai ini kesik banget jane bangkongan banget. Kayak paling sengit darinya dalam hal itu gitu. Bangkongan, rewet dan seterusnya. Sering nonton barangan biyen kan karena wis gede kan. Tapi ya mikir, ya aku ngerti kayak ngene wae karena aku kudu dipaksa. Aku merasa harus dipaksa lagi dalam
hal keilmuan ben aku mumpung aku kudu dipaksa. Makanya ketika aku memerlukan paksaan, aku memerlukan sebuah lingkungan baru yang memaksa saya untuk mumpung kembali ya gitu. Nah, aku mulai punya inisiatif dan kebetulan orang tua dukung aku pindah Lirboyo. pindah. Misalnya enggak, waktu itu aku rencana pengen Ploso. Ploso ya. Aku survei di Ploso 1 minggu kalau nggak salah. Coba deh, kenapa pilihannya waktu itu Ploso? Karena apa nih? Ya kebetulan mas saya banyak yang dari Ploso, Gus Kasim jadi kan di Ploso. Ketuanya Syekh Mas On di Ploso. Ayah saya juga santri Ploso. Almarhumlah Romo Yai Miftah Mahfuhin Wahab Sugian juga santri Ploso. Mana incerannya Ploso. Waktu itu ya sempat kenal Lirboyo, tapi kan orang anak batir sing mangkana. Akhirnya pilih Ploso. Pilih Ploso, soal Yai tapi belum diperbolehkan untuk pindah. Membuat lagi 1 tahun, sehingga makanya fitnahnya 2 tahun. Tapi menjelang akhir-akhir mau pindah, ditemukan saya dengan putrane Pak Jailani adene Pak Kiai Maslahuddin Kawungan kan. Almarhumlah Muammar ragile Pak Jailani. Almarhum tapi bisa beliau. Sing meninggal siapa? Muammar itu. Sing kancane Lirboyo meninggal. Kecelakaan dulu. Berarti Muammar itu ponakannya Pak Masalah ya? Adine sendiri dewek ini adine Pak Masalah. Oh, Pak Jailani bapaknya Pak Masalah ya? Oh iya. Itu Muammar adine Pak Jailani. Pak Masalah udah Kawunganten lho. Iya, Pak Masuk Pak Kiai Maslahuddin. Facebooknya Kiai Mas. Dia aktif kalau pagi ngaji Takhir Jalalain. Kiai Mas. Nah, ketemu Muammar, ngobrol-ngobrol di Lirboyo saja kan, beliau juga di Lirboyo waktu itu. Wis senang Lirboyo ya. Di Lirboyo. Ikut ke Lirboyo saja. Ini akhirnya aku tertarik. Langsunglah diberangkat tahun 2002, langsung berangkat Desember. Berangkat ke Lirboyo. Tapi sebelum berangkat ada pesan dari kiai saya. Saya ingat maksudnya Gus Hanif apa? Gus Hanif. Gus Hanif. Kita koni kowe mung Lirboyo mlebu mung piye. Saya ingin ngulangin Alfiyah. Justru saya ingin memperdalam Alfiyah lagi. Saya ingin Alfiyah lagi Pak. Alfiyah maning ku ya beli kesuwen ya. Soalnya apa ngongger kowe Alfiyah ora keterima nangan ora lulus kan bener itu kelas 6, kelas 4. Berarti kelas sebenarnya apa bae nang Lirboyo iki? Waktu sekarang wis beda. Dulu itu Ibtida 6 tahun. Ibtida 6 tahun. Aliyah ya Sanawi 3 tahun. Ibtida gue kayak nang Al-Barokah gue ya, kelas 1 sampai kelas 6 apa? Iya 1 sampai 6 tapi pelajarannya beda. Pelajarannya beda ya. Sampai Fathul Qorib kelas 6, nanti kelas Alfiyah 2 tahun di Sanawiyah. Kelas 3. Ibtidanya 6 tahun. Setelah selesai terus Sanawiyah Alfiyah. Alfiyah 2 tahun, Johar Maknun 1 tahun. Terus Nukutul Juman Aliyah. Apa gue Mas Belia? Pripun? Mondok nang kene nih. Yang mana? Mondok nang kene. Iya, wis nang. Temenan. Wis ngana? Bener ya. Wis ngana wis dolanan lah. Uli apa ora? Wis dolanan. Uli ora? Uli. Wis ngana dolanan. Mas Belia betulnya Ustaz Wahid. Nemu ngarep mondok nang kene aja lur. Masalah. Anak Ustaz dia pengen mondok ya. Seneng gelem temenan pikiran. Oke. Oh ya, Sanawi Alfiyah ya? Alfiyah. Berapa tahun Sanawi nek? 3 tahun. 3 tahun. Alfiyah 2 tahun. Tapi saya berubah karena yang dulu Aliyah sekarang sudah 1. Jadi orang apa sing dicerita? Namanya 3 tahun. Baru gue dari Aliyah ya. Aliyah kelasnya apa bahasa? Kutul Juman. Kutul Juman ya. Kita apa sih Kutul Juman gitu? Sastra. Sastra 1000 bait karangan Imam Jalaluddin Asyuyuti. 1000 bait ya. 1000 bait. Caranya Alfiyahnya Mahusoro kan Alfiyah bin Malik. Alfiyahnya Balaghah. Iki Kutul Juman. Cuman gitu ya. Balaghah juga ada tahapan-tahapan. Ada tahapan pertama itu Jauharul Maknun 150 bait. 150 bait. Ya. Jauharul Maknun. Terus baru kan Dora Kutul Juman. Langsung Kutul Juman. 1000 bait ya. 1000 bait. Wis wadah. Dan alhamdulillah waktu itu saya didhawuhi Gus Yai Hanif aja mlebu
sanawi, soalnya yang mlebu sanawi orang keterima kita mlebunya mengaring tidak, dan mungkin membutuhkan waktu 9 tahun untuk bisa tamat Lirboyo. 9 tahun ya. Ya, wes tua kok, karena waktu itu saya umur berapa ya? Saya lahiran 81, 2002 berapa tahun? Berarti puncak-puncak kayak Lirboyo kelas aliyah ya? Apa enggak? Mas mau sama kayak kurang Ya cakar mas mah bumbu diwadani malih kan dolane karo cawat tuh. Santri cilik. Curhat. Iklan ya. Iklan. Karena santri di sini bocah cilik gitu ya. Apa berarti ya? Aliyah. Berarti karena puncaknya nang aliyah ya. Setelah aliyah berarti Selesai. katam ya Lirboyo itu. Tinggal khidmah. Jadi pengurus ataupun jadi khidmat di pondok ataupun khidmat di madrasah. Biasanya kayak gue. Aliyah berarti berapa tahun tadi? 3 tahun. 3 tahun juga. Masya Allah. Berarti anggarkan ibtidak 6 tahun, 3 tahun, 3 tahun, 12 tahun 12 ya. tahun. Namun udah cerita nek ketika harus mlebu aliyah kok bisa ketampa kayak gitu ceritanya. Gue ya sih karena ndawuk dari kiai yang pasti kan. Karena kiai saya Abah Hanifuddin itu jauh jangan masuk sanawi. Nanti kalau masuk sanawi kelamaan. Saya disuruh untuk masuk aliyah. Daftar aliyah. Daftar aliyah. Soalnya apa ancang-ancangnya gitu. Ancang-ancangnya nek orang mlebu aliyah, orang keterima di aliyah akan masuk sanawi. Berarti kan 6 tahun selesai. Oh. Tapi ternyata ketambah ya. Nah iya gitu. Cerita Alhamdulillah. lucu nih kayaknya gitu ya. Banyak gitu cerita lucu. Yang pertama, ketika saya diminta untuk masuk aliyah kan, begitu sampai Lirboyo saya lihat syaratnya masuk aliyah apa. Yang pertama itu ternyata harus hafal Qudul Juman. Qudul Juman. Qudul Juman. Nembe arep mlebu wis kudu hafal. Itu hafalannya. Tes tertulis Johorul Maknun dan Alfiah Ibnu Malik. Tes tertulis Alfiah dan Johorul Maknun. Baca kitab yang Anatul Talibin. Gundulan. Ya gundul semua dari awal sampai akhir. Ya terserah kita siap-siap mau disuruh, ya enggak semuanya sih, maksudnya halaman pira pokoknya halaman buka sing ngetes. Terus ya fasolatan yang lain ya dengan lah fasolatan. Terus bacaan surat pendek dari surat Al-A'la sampai An-Nas, saya ingat betul waktu itu. Hafalan juga ya? Di sama apa pirang juz gitu? Ya Al-A'la sampai An-Nas. Oh, Al-A'la sampai An-Nas. Itu ya alhamdulillah ya cak pondok ya hafal surat. Ya sing berat kan Johorul Maknun sama baca kitabnya itu sama Alfiah. Ya udah. Siap-siap seminggu saya. Daftar seminggu persiapan mempelajari Johorul Maknun. Kebetulan dulu di pondok di Kawangan juga Johorul Maknun nggak selesai. Kawangan pernah ada anak? Ada, tapi karena memang di pondok Kawangan waktu itu kan teman saya cuma 6. Dan dia sampai lulus lah ya. Ya sih sampai lulus, tapi kan bisa 6 bisa gede-gede. Sing mulang sama men. Ya Jumari. Ya Jumari saya ingat betul. Ya kadang yang jatah mangkat pada dolan. Akhirnya ya orang katam Johorul Maknun. Ya, cuman. Maknun. Oh, Maknun ya. Tapi alhamdulillah saya dikasih kesempatan untuk sebaran Qudul Juman sama Pak Syuhud Mawardi. Apa sih? Nah, jadi saya sudah punya sangu ke Lirboyo, Qudul Juman sudah tinggal ngelajarin lagi dapat lah. Apa? Berarti gue ngapal di situ waktu gue seketika lancarkan, tapi kan saya udah pernah masuk, ya kan enteng. Nah, seminggu selesai loh. Tapi waktu itu yang harus dihafal kan memang 350, nggak harus 1000. Nang karena main siapa Pak? Urunan yang dikenal berarti ketika bareng Lirboyo. Belum, cuma satu orang itu si Muammar. Muammar itu masuk sanawi. Muammar kelas 1 sanawi. Berarti datang karena langsung persiapan tes di situ ya. Persiapan tes seminggu. Bater-baternya berapa pada responnya? Wah iya kenangan indah. Anu bocahnya kok langsung main Lirboyo aliyah kan? Iya, yang biasanya nang Lirboyo itu zamanku ya. Sing daftar sanawi ribuan. Santri baru yang masuk sanawi itu ribuan semuanya. Nek sanawi mah peserta nakal ya? Ribuan. Nek aliyah? Aliyah dalam hitungan apa? Dalam hitungan jari. Hitungan jari ya? Paling 3, 4, 5, 6. Masya Allah. Itu aku nomor 7 waktu itu. Nomor 7. Dan yang lulus waktu itu hanya 3 orang. 3 orang ya? Yang pertama saya yang tidak lain. Di sana kebetulan. Iya.
Kebetulan pintar ya gue ya. Ya kebetulan di soalnya orangnya lagi, kebetulan soalnya orang sing elek ya ora iso. Buktinya apa waktu kon bacanya anak aku bab sholat, jadi bab jinayat pusing aku. Oke ya. Iya bab sholat tidak lain. Aku kudu jimat tidak lain, aku terus minggu ngapal naik udah tenang aku sakit. Jar Maknun karo Alfiah kebetulan waktu di Al Barokah saya khidmah ngajar Alfiah kelas sore, gitu. Jadi kan masih sidik-sidik ya sekilingan. Jar Maknun waktu itu aku memang belajar sendiri, aku dalam takrar tukut Jar Maknun punya itu ya tak pelajarin seminggu itu ya double lah atau urus sekenyoe. Mau teman-temanan seminggu trok menghadapi tes ya. Menghadapi tes. Ya itu karena sing daftar aliyah itu sendiri itu membuat kecemburuan teman-teman yang lain. Batir sekamar waktu itu. Cilacapan juga. Cilacapan. Ya orang Cilacap waktu itu ada Banjarnegara, Purwokerto, ini rombongan terus Cilacap. Kan baca Cilacap akeh ya. Oke. Tapi ada yang ngumpul satu komplek, ana sing nang dalem, ana sing oke. Waktu gue urung ketemu bahasane Gus Junet. Durung ketemu. Keselangan Durung ya. Durung ketemu. Ya kan udah seminggu sih waktu itu. Kan. Sing jelas aku helingan aku ujian itu malah Sabtu pagi aku ujian. Malam Sabtunya aku kena kumpul-kumpul ning kamar karena ya aku anggota baru di kamar itu. Di induk kamar L15 ini sih. L15. Aku minta harus tuh sama teman-teman beli jajan sedikit. Bilang sama teman-teman nih, mohon doanya besok saya mau ujian. Tapi kan teman-teman udah tahu semua tenar. Ada orang yang sombong, sok-sokan mau daftar aliyah. Sudah dianggap negatif. Sepinter apa kok di Nikolani ini daftar? Kalau saya cuma nuruti jauh kiai agar daftarnya aliyah, kalau nggak keterima jadi akan masuk sanawi. Yo, jadi orang mesti asli lebih akeh kelas kusing ngisor ku lebih pinter ya Gus Langan anak Gus Ilham pinter. Cuma karena ada kon daftar ya dan aku ketika wis daftar yo masa ora lulus ya harus ada target lulus lah. Jaluk tuh ngamain batir-batir ya. Batir-batir. Muka-muka besok bisa lancar bisa lulus ya. Apa jawaban teman-teman? Wah pikir ujian esuk-esuk itu kan bareng-bareng muka-muka ora lulus. Pernah sing dulu kompak kamar sing apa pada ngomong ora lulus. Ya kan kecelakaan aku urung kenal Mbak. Yo mangan nanti temenan bajimbul. Orang sing ndang kenal lulus tapi ya memang ya cemburu ya wajar ya. Karena sing suwe-suwe yo sesanawi. Iya. Aku kata aliyah kan ibu sul adab. Orang batir-batir. Makanya begitu ujian Sabtu pagi biasanya pengumuman langsung diumumkan sorenya lulus dan tidaknya. Enggak langsung hanya seling beberapa menit, beberapa jam. Karena yang nakal itu sedikit. Aku ingat betul nomor ujian saya 007. 007 ya Sarah. 08 ya. Ternyata tak tunggu sampai jam 8 sampai jam 10. Sekelingan ora tahun pira gitu? 2002. 2002 ya? Awal 2003. Awal 2003 ya? Awal 2003. Januari 2003. Oh, ditukang kono nang batir-batir kon aja lulus. Kon aja lulus temenan. Kan kupret ya. Udah sekamar ya. Ya memang di pondok memang mental itu sih. Pendidikan mental itu. Pendidikan mental ya. Biasa ning pondok iku julukan ya. Ya tapi aslinya hatinya yang main-main. Sampingnya. Oh, mesti iki rampung nabi sing cerita kenangan indah gitu. Terus udah begitu habis zuhur, saya tuh sampai zuhur nggak keluar pengumuman. Aku nggak berani pulang ke kamar. Mentalnya kena loh. Sampai orang lulus aku isin temenan. Dikapok batir sekamar. Wah, aku pembelenan. Pinter-pinter orang daftar aliyah. Aku sing isu ya isi tidak tawaduk yang cukup tidak us gembelengan sing aliyah. Mesti kayak ngono kepikiran. Aku ora balik kamar. Selama pengumuman urung metu ora nang kamar. Iku lipet-lipet ning serambi ning warung ning aus pokoknya ora wani mlebu kamar aku. Akhirnya setelah luhur pengumuman lulus ya keluar. Aku kesana nunggu karena aliyah cuma 3 orang yang ujian waktu itu. Aku ingat betul 3 orang yang ujian bareng sama saya. Yang lulus cuma saya alhamdulillah waktu itu. Lulus dan diterima 007. Alhamdulillah. Ternyata aku sing lulus ya. Aku balik mengkamar. Aku nemui kakaknya Muammar namanya Mas Rusdan itu dari pengurus. Saya itu dari pengurus Ansar Cilacap. Mas Rusdan.
Kang Rustan aku lulus alhamdulillah. Akhirnya aku sak kelas karo Kang Rustan iki. Oh gitu ya. Heeh, bareng. Tapi cerita mari ngurus dantok ya. Iya, ya wis alhamdulillah lulus dadi kan aku sekelas. Ayo tuku kitab. Kita tuh tuku borong. Habis hampir setengah juta beli kitab Gitu ya. untuk kelas aliyah kelas 1. Kitabnya gede-gede ya, Tafsir Jalalain. Apa jenengane Mahali kan 4 juz. Mahal ya. Terus apa maning? Atau Tafsir Jalalain anyar piye. Terus apa maning Mu'adzzatul Mukminin sama Lubul Usul sama maning apa jenenge? Hadis Al-Jami' Wasohir kan kitab besar itu loh. Iya. Yang orang arti kabeh kayak. Ya jelas lulus nang Rustan di Kawameng pasar tuku kitab balik. Ayo mung kamar syukuran. Ya, alhamdulillah lulus. Kepriwe? Apa langsung diwai ngerti buat mereka lulus? Oh, gue pertama ya ketoknya ketone bikin lesu lah, ben ora ketemu lulus kan ya lho. Oh, jadi ya lesu Dia gitu ya. mandel bong. Belengan datang dari Jadi Alia. kan baterainya kan pada puas di situ Iya, kadang-kadang kan itu bersandiwara ya. Alhamdulillah lulus. Kayak telang na rai ini wah kayak telang na gaya neng lulus apa tes maring Alia ya kayak balinnya bengop kayak paling kayak gitu masa kayak gitu ya. Belengan. Tapi memang ada hikmahnya. Hikmahnya karena memang aku biar kaya kon lulus cepet. Tapi aku ya ada minusnya aku kurang suka nang Lirboyo. Karena bila waktu lulus aku kita aku pengen lanjut khidmah. Ya walaupun apa khidmahnya lah di situ. Ternyata sama guru diberi khidmah untuk ngajar di pondok lain. Oh, berarti 3 tahun selesai ya? Selesai dan harus pergi dari Lirboyo karena aku untuk derek dahulu Lirboyo waktu itu untuk jadi guru bantu di Purwokerto. Oh, berarti ditugaskan di Purwokerto. Nang pondok apa? Al-Hidayah. Pondok Al-Hidayah. Alhamdulillah Yai Nur Iskandar Al-Farsani MA. Sekarang diasuh oleh Yai Gus Arif Nuris. Insyaallah. Iya. Nungkono khidmah berarti ya? Atas dalam rangka khidmah Lirboyo ya jane. Tapi kebablasan sampai akhirnya orang iso balik mending semerene akhir kawin. Tapi yang kawinnya yang Lirboyo banyak berarti ngaring pondok demi apa? Purwokerto, pondok apa jenenge? Al-Hidayah. Pondok Al-Hidayah iki pirang tahun nungkono sempat pirang tahun? 3 tahun. 3 tahun ya. 3 tahun berarti mulang atau orang ngaji lah. Jadi yang ngaji tapi dalam posisi kayak ngono. Posisinya kon yang ngaji dalam bentuk mulang ya. Mulang ya. 3 tahun ya. 3 tahun. Selesai berarti 3 tahun. Nah, seharusnya pirang-pirang tahun kan. Kami kan aslinya itu setahun. Oh, aslinya setahun. Kudune balik nang Lirboyo. Ya bukan karena ini biyen nglalen lah yang jelas ya aku menyesal tuh aku balik pada Lirboyo biyen. Jadi harus sedang ngalim. Laporan ya berarti tugas laporan karena waktu itu aku ingat betul bahwa itu adalah program pertama Lirboyo mengutus santrinya untuk ngajar di luar. Jadi belum apa jenenge kan aku ngerti sering akeh Lirboyo nang kampung-kampung. Ketika Ramadan kan oh nek Ramadan memang program dari dulu itu sampai Ramadan bukan itu lain. Lain ya. Akhir Ramadan itu memang dari LIM Lajnah Ittihadul Mubalighin ya. Terus itu program sudah dulu tapi karena itu gak apa-apa dari LIM juga ya. Aneh aku kelalen sih jelas memang itu program dari pondok untuk penugasan guru batu dan prosedurnya banyak. Pondok-pondok yang kurangan tenaga pengajar bisa minta ke sana. Oh gitu ya, sebenarnya misalnya pondoknya kurang tenaga boleh bisa mendatangkan. Iya nanti di websitenya Lirboyo juga bisa diakses. Gitu ya. Dan biasanya yang ditugas sih nang kelas apa Alfia? Iya sih mumpuni ya sudah dianggap bisa oleh pondok nanti yang menunjukkan pondok. Setidaknya wis belum Aliyah apa wis nang sana juga. Saya mungkin lulus S1 kalau sekarang. S1 sih nek nang Aliyah ya. Yang dulu saya Aliyah sekarang S1. S1 ya. Berarti wis setara ya. Setara S1. Jadi ketika lulus Aliyah sebenarnya wis S1 gitu ya. Iya, tapi kalau sekarang malah di program untuk Aliyah yang dulu sekarang sudah di programnya S1. Jadi lulus sana ya sarjana muda. Iya, aslinya kayak jenengan kan sarjana berarti. Nek versi siki. Oh, versi iya. Betul. Versi siki sarjana. Iya, terus ada ceritanya sampean berkenal Hidayah kan anak kuliah bareng loh. Oh iya. Udah gue ceritanya gue.
Gue posisi nang Al Hidayah atau wis minggat ya gue? Minggat. Itu bener minggat. Nang Hidayah pernah. Aku daftar kuliah di STAIN. Waktu itu masih STAIN, saya kira apa? IAIN. STAIN Purwokerto. Daftar, lulus, ospek. Ospek setengah hari, sore itu tobat aku makan maning. Berarti orang sempat mengalami perkuliahan nang. Ya orang ospek tok setengah hari. Ospek tok ya. Ospek tok setengah hari terus orang makan maning. Bisa neming Jogja. Jogja terus akhirnya ya lagi menganah ya lah. Posisinya sih tugas nang Al Hidayah. Sih. Izin bareng kene berarti lah. Izin bahasa diterima nang Jogja. Oh iya. Berarti keluyuran kita. Soalnya waktu nang Hidayah memang ada sih kadir kemarin kalau Lirboyo aslinya. Artinya sih nang Lirboyo. Iya. Makanya ketika ada ya gitu apa-apa aku biasanya melayani Lirboyo. Tapi tekan Jogja berarti dolan. Saya dolan akhirnya ada. Bisa apa sing nyelong mereka lu bisa apa gue? Lah ibu siapa mien lah. Masa lalu bener kayak gini. Bener gini. Ya memang dan menganang akhirnya kayak dari lesin metu. Ketelele ya kayak. Tapi sempat kuliah naik ning Jogja ya? Kuliah 2 tahun. 2 tahun. 2 tahun sampai semester 4. Ambil jurusan apa gitu? Jurusan Kependidikan Islam Tarbiyah ke Pendidikan Islam KI. Kayak apa gue? Kependidikan. Anu maksudnya kampusnya? UIN ya. Seneng dijaga. Terus negara diulang nahu Cak Zaitun. Iya betul. Nah iya kalau bahasa Arab. Iya ya bahasa Arab Cak Zaitun. Nah, ini dulu aku ingat masih ingat. Anak-anak pelajaran nahu Surabaya kan. Bukan nahu Surabaya, bahasa Arab. Bahasa Arab ya. Ya ampun itu bahasa Arab. Bahasa Arab aku kerjain semua pelajari kutul cuman. Nah iya. Makanya hadhihi tabasyirah. Tilka saburah. Dasar banget ya. Ini dasar banget. Kayak nangaring. Zaman mien maning. Soalnya aku ingat nyontohnya 3 kalimat sing tersusun rapi dari pelajaran-pelajaran yang sudah aku nusun 3 kalimat. Aku menuliskan doa tak susun sendiri kan enak. Dipanggil sama dosennya. Kamu lulusan pondok? Iya Pak. Yang penting kamu diam. Nilai kamu baik. Yang menang nilai. Itu kan cara awal kalau dijilek. Iya. Pelajaran bahasa Arab yang ngata-ngata nang murid turun orang aman. Karena ngerti dewek nang pondok lagi pondok besar. Terus senengane apa meneng sing nom. Iku seneng nek kon vokal iki seneng ya. Jadi aku seneng ngeyel nih. Berarti 2 tahun ya. 2 tahun gue terus nikahnya gue posisinya kuliah apa? Nikah itu perjalanan yang panjang. Belum selesai dari Jogja. Dari Jogja kemana-mana? Jakarta. Kalau masuk waktu di Jogja, ingin malah musiknya malah nyeritakan apa kutok sih? Ya kok disuruh apa? Maksudnya kayak sebuah perjalanan yang penting untuk sebuah apa namanya pendidikan mondok itu loh. Oh, iya. Okay. Ini adalah gambaran mondok dari sing bebah sampai akhirnya malah mondok kesuwe banget. Awal kan mondok bebah gitu nang mondok ora gelem bali-bali kan gue. Ya, bahkan di Jogja sendiri aku akhirnya nempel karo pondok pesantren Hidayatul Muluddin. Aku di pondok juga. Jogja kota gede. Diasuh oleh Kiai Munir Syafaat. Alumni Lirboyo juga. Sana yang sempat ngaji Ihya. Alhamdulillah ya banyak kenangan di sana lah. Tapi nggak lama, cuma 1 tahun. Waktu itu kebetulan waktu 1 tahun di pondok itu saya sudah kenal dengan salah satu alumni Lirboyo yang di Jakarta. Beliau sering kirim naskah. Saya ingat betul Fiqh Syafi'i, kitab Fiqh Syafi'i. Saya diminta untuk terjemah kitab Fiqh Syafi'i dan dibayar. Jakarta. Orderan ternyata banyak. Enak juga kan hidup di Jakarta ya. Masih di Jakarta duitnya gampang. Aku dikirim ke langsung nyewa kok. Ya memang karena saya tahu betul ayahku orang tua udah begitu banyak biaya saya, seharusnya kan sudah meminta duit lagi sama orang tua, tapi saya belum bisa kerja. Makanya aku tergiur.
Satu naskah itu dibayar 10.000. Satu lembar naskah. Satu lembar. Nah, kadang saya dapat 20, 30, kan lumayan. Wah, akhirnya komunikasi sering sama beliau. Naskah selesai saya kirim Jakarta, kirim lagi. Akhirnya saya pikir lebih baik di Jakarta. Saya pindah ke sana dengan rencana juga saya ingin nerusin di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Dan sudah sempat masuk ke kampus sana berkali-kali saya masuk. Tapi di Jakarta malah kedereng penggawean. Ketemu dosen, akhirnya diminta untuk terjemah kitab Al-I'tikaf. Iya, waduh, mulai duit enak ternyata ya. Niatnya meneruskan studi. Iya, akhirnya malah kebetulan jalannya waktu itu juga nggak jadi kuliah karena waktu itu ada salah seorang anggota DPR, seorang jabat, lagi mengadakan penelitian nahwu sorof lewat Excel. Nahwu sorof Quran. Nahwu sorof tapi di Al-Quran. Al-Quran ya. Ini itu sebenarnya sudah jadi. Yang neliti itu teman saya senior, dia guru saya juga, Mat Fuad Mukhlis itu karyanya Al-Quran tematis, masih ada sekarang, masih beredar Al-Quran tematis. Al-Quran tematis ya. Iya. Pengarangnya sampai pernah terlibat di dalam proyek itu ya. Iya, proyek kalau bukan Al-Quran tematisnya kalau saya. Nah itu sambungnya sama Pak Hasim Syahlo Muhammad, Rektor IGI Jakarta. Itu tim ahlinya beliau. Nah saya waktu itu meneruskan perjuangannya Ustadz Fuad Mukhlis itu. Garapan beliau belum dipisah-pisah di ini yang lorof, ini yang apa. Kalau Excel kan bisa ditandai pakai warna, pakai apa itu. Saya cuma normal ini lorof, ini kata ini khobar. Saya cuma tugas saya seperti itu, dan itu gaji saya tergiur itu. Akhirnya terjun ke sana ikut kerja. Akhirnya ketangin bocor. Nah, itu ya. Akhirnya bocor juga ya. Bocor. Dan sudah umur berapa? 32. Sampean berat tahun berapa bocornya? 2012. Aku bocor 5 tahun ya. Ya. Aku lebih disit bocornya lur dibanding Ustadz Wahid. Dia masih menikmati surga ilmu aku. Payu gasing yang orang payu-payu. Wis pirang menit ge? 52 ya, urung satu jam sekalian. Berarti ge biografi Ustadz Wahid di situ. Tapi ini bisa kita ambil hikmahnya lur ya. Artinya ya itu ngaji mondok itu awalnya tapi kalau sudah kadung masuk nikmatnya luar biasa. Mungkin itu ya. Luar biasa ya. Makanya sih kan nang Jakarta sampean juga posisinya sih artinya sinung Lirboyo juga masih. Bahkan ketika acara satu apa dulu 2010 saya juga bisa. Nah terus kayak misalnya Jakarta kok mau nikahnya kok nang Lirboyo sangat nemen lho nang pondok lho. Kebetulan istri saya itu santri Lirboyo. Masih khidmah di sana. Berarti adik kelas lah. Adik kelas jauh ya. Saya keluar dia masuk. Oh iya. 2005 saya keluar dia masuk. Terus kebetulan adiknya teman saya sekamar dulu. Nah, saya nikah, dia masih tugas. Istri saya masih tugas di Lirboyo. Nah, sekaligus hampir selesai tugas saya nikah. Nikahnya di sana sekalian. Ngomong tahlilan itu kan beres. Resepsi juga di sana. Oh itu ya. Yang nikahin juga alhamdulillah, ya Allah, alhamdulillah. Yai Anwar Mansur yang nikahin. Ini sempat sungkem sama beliau, sempat dirangkul sama beliau karena apa? Diajarin caranya kepriwe salah mengurus sing itu di tengah sirahe. Wong terus nikah itu bukan apa itu kalau kiai saya itu diajarin betul. Salaman, sungkem sing latun karo sing lanang, cekel. Sirahe sing itu ditungani Allahumma inni as'aluka khairaha wa khairu ma jabbaltaha ilaihi wa inni a'udzubika min syarriha wa syarri ma jabbaltaha. Itu diajarin sama beliau sama Yai. Di kuping sini. Kirokno aku. Yai, bismillahirrahmanirrahim sambil megang kepalanya istri saya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma itu berkalimat. Itu ya. Sama beliau. Itu kan saya dirangkul. Nah, Masya Allah. Dirangkul sama Yai. Berlimpah doa lah ya. Betul. Berlimpah doa. Dan hikmahnya ternyata luar biasa.
Sekarang saya ngaji tafsir tiap malam sama orang gila itu. Bang Topik. Bang Topik. Yang punya channel Bang Topik Al-Wikor. Ya, CT Al-Wikor tuh channelnya tuh dikunjungin. Ya, tolong dikunjungi terus. Bisa Sama juga HM punya Taufik. channel ya, di subscribe. Ini sih channel-channelan ya. Iya. TV Kombongan. TV Kombongan juga. CT. Channelnya banyak. Channelnya ya, kayak wong gemblung, HM Taufik sama CT Al-Wikor. Itu pejuangnya Wikor itu yang orang-orang gila ini yang menyebabkan saya itu ngaji. Di situ bagaimana Ustadz Wahib memaparkan ya, mengkaji apa tafsir Jalalain ya, dan yang lain mungkin ya. Selama ini tafsir kalau ya waktu itu sama anak-anak kecil saya lebih senang nahwu sorab sama anak kecil, mengenalkan anak kecil dengan nahwu sorab. Ya, selain itu juga Ustadz Wahib sedang merintis channel, beberapa channel ya, TV Kombongan ya. Dan satu anak kok Wahib Maksum itu apa? Itu channel? Itu channel YouTube ya. Akun Facebook ya. Akun Facebook. Kebetulan madu. Ustadz Wahib punya usaha jualan madu asli. Oma Aisyah ya. Nah, nikah setelah sampai nikah langsung mudik apa enggak? Oh iya, langsung mudik. Tapi aku pengen sebentar ini. Tadi aku bilang pas ngaji tafsir itu hikmah ketika saya disuruh untuk doain istri sama yai itu. Allahumma inna as'aluka khairaha wa khaira ma jabalta ilaihi wa inni a'udzubika min syarriha wa syarri ma jabalta ilaihi. Ternyata betul. Di tafsir Jalalain itu ada hadis. Tafsir Jalalain anak hadis. Ada yang menerang ayat kemudian ditafsir dengan hadis. Yang dikaitkan dengan hadis ya. Yang bunyinya memang sewajarnya kalau kita baru nikah itu berdoa seperti itu. Karena perempuan itu unik dan seterusnya itu. Terus bunyinya kayak gini, la khairu fin nisa'i wala sabru anhunna. La khairu fin nisa'i wala sabru anhunna. Aja pada rukna jawatan ya. La khairu fin nisa'i terus wala sabru anhunna. Wala sabru anhunna. Yakhlibna kariman. Diterjemahna kalau bahasa ngapak tadi. Menarik. Laimun. Uhibbu an akuna kariman ghaliban wala uhibbu an akuna laiman ghaliban. Aku ora mudeng ta terjemahan karo bahasa apa. La khairu fin nisa'i apa artinya? Rata-rata ngoten aplikasi titik. Penguatannya aplikasi titik, penguatannya jangan kena. Ini hadis loh. Ini salah makna. Tapi ingat wala sabru anhunna. Laki-laki tidak bisa sabar jauh dari perempuan. Laki-laki tidak bisa lepas dari perempuan. Nah, harus dicungkrung terus sama perempuan. Maka anaknya wong kering, wong lanang kering gara-gara sing ngikut kalah kan akeh. Tapi rasa lunga. Itu rasa lunga. Ya bisa hidup tanpa perempuan. Tidak bisa hidup tanpa perempuan. Jelas saya nikura di rumah tinang wong wadon ya ngangsak uripe ya. Iya ngangsak. Ngangsak dan nganggur yang jelas itu. Apa nih sabilan dalan? Ini jangan lagi tahu itu. Dia gelibna kariman. Rata-rata perempuan itu mengalahkan laki-laki mulia. Oh iya ya, laki-laki sing ngalim-ngalim kalah ya. Kalah ya. Wa yaghlibuhunna laimun. Biasanya wong weten sing kalah nang sing lanang iku laimun. Laimun apa? Itu kang mata itu kan nacat-nacat. Lambene elek lah ya. Iya. Ora sayang lah. Ora sayang maring wadon. Jadi oh indikasi wong lanang sing sayang maring wadon iki salah satunya malah justru sing biasanya keton kalah nang aring wong wadon. Lu tandane wong lanang sing sayang karo sing wedon, awake kering, nek lunga-lunga ora suwen karena tiweane bae kembali. Yang lemu ge lur. Berarti yang telah imun gitu. Jadi Nabi Pak uhibbu an akuna kariman nuruban. Maka Rasulullah dawuh, saya senang menjadi orang laki-laki yang dikalahkan oleh perempuan dan aku menjadi orang yang mulia. Wala uhibbu an akuna laiman ghaliban, dan aku tidak ingin menjadi laki-laki yang menang atas perempuan dan aku menjadi orang yang lain. Itu perempuan. Ya. Aduh, ngomong itu nih orang rampung. Iya, sensitif ya. Sensitif. Tapi betul dibahas. Ya. Tapi ini real dan fakta dan benar sekali, sangat benar ya. Nah, kenyataannya kayak gitu. Berhadapan dengan perempuan kita memang. Aja dibahas di situ ya. Iya, ini biografi di situ.
Minggu part. Itu menarik banget perempuan itu, wah luar biasa menarik banget perempuan. Terus kita membahas khusus perempuan ya. Oke, siap. Insya Allah. Berarti sih kita karena aku termasuk orang masih lebih ke orang itu, tapi ya kadang galak juga. Bagaimana menyikapi istri secara syar'i kayak gitu. Betul. Ya. Soalnya apa nih kok? Ini penting dicatat. Rendah ke banget sih. Rendah ke banget. Gara-gara apa perceraian Cilacap wae iki. Ini tuh wong Cilacap ngapa-ngapa Cilacap ora rendah jadi tema ke sedina iku bisa wakeh gitu. Pada ngantri mbok pada pegatan. Iya, kabare kayak gitu. Kabare kayak gue mbok. Ke pengadilan ngantri. Mulanya kita di tema yang pada setuju pada komen ya. Komen kita bahas tentang all about Nisa. Oh iya. All about wong wadon dan okay. fenomenanya itu. Ora apa-apa lah, siap mau dibully nang wong wadon ya ora apa-apa. Ya, atau bahkan kan kita kudu kalah nang wong wadon. Ora atau bahkan kita berani wong wedon kok dibully nang wong lanang ya ora apa-apa. Iku ya. Tapi kan asik. Asik ya. Saya kira asik wong wedon yo seneng, wong lanang yo seneng. Karena masing-masing kok kerasa awak dhewe. Itu kisah Ustaz Wahib sampai menikah akhir deh. Dan kemudian masih banyak liku-liku kulit Maisha sampai bisa buat rumah, sampai bisa umroh juga Ustaz Wahib. Dan akhirnya di endingnya di situ ya. Karena di fase itu yo nanti gue bisa jadi cerita sing tahu banget ketika pasca pernikahan gitu ya. Tapi bahwa akhirnya hari ini Ustaz Wahib masuk sebuah majelis namanya Al-Wikor yang dibantu oleh manajernya itu Mas Taufik gitu ya, yang punya Taufik Al-Wikor itu channel Taufik ya, CT Al-Wikor ya. Nah, sama satu lagi HM Taufik. Dan itu belum 1000 subscriber, berarti belum bisa dimonetis gitu loh. Iya. Ditulungi loh. Alhamdulillah masih ditulungi gue yang di subscribe. Bendang monetis sih, walaupun yang penontonnya si langka. Karena temanya mungkin kurang cepat. Si kalah karo mancing. Nanti kalah karo mancing. Si nonton paling berat likur. Para bapak bos yang sabar. Jadi kesimpulannya apa ya Tete? Maksudnya kita coba ambil kesimpulan dari kisah perjalanan jenengan dari awal untuk khususnya motivasi untuk para calon santri pondok, santri calon sing arep pondok dan orang tua wali santri sing kepengen anaknya kon mondok kayak gitu. Satu lagi nih yang perlu diketahui bahwa aku sebagai lulus pesantren, jangan dianggap lulus pesantren itu umum bisa ngaji enggak. Ingat, aku kudu sombong dalam hal ini. Sidik-sidik aku ya bisa, aku tahu kuliah. Hanya dengan bermodalkan aku lulusan SD, tapi aku lulusan Surabaya bisa masuk UIN. Satu itu, berarti aku bisa jadi dokter. Cuma aku pengen lurusakan mumpeng dan ada biaya. Pasti karena aku memang resmi aku nangguin, masih ada orang ngantel walaupun aku di DO kan aku tahu makan. Orang kenal lah, tapi aku terdaftar di sana walaupun tidak lulus sampai semester 4. Artinya bisa diformalkan pendidikan pesantren dan ternyata mampu mengimbangi mereka walaupun aku kalah di bahasa Inggris, tapi yang lain kan bisa ngimbangi. Iya. Yang pertama itu, yang kedua setelah saya nikah nggak kenal sama yang namanya MOS komputer, nggak kenal sama sekali. Tapi setelah itu alhamdulillah kenal, belajar bahkan Excel yang sebegitu rumit, Excel. Terus sampai editor video gara-gara kamu juga edit video editing, sampai Photoshop bisa kabeh. Corel Draw, mundusin gaya bener terus gaya model apa insyaallah bisa. Corel Studio juga. Iya, Corel Studio, Corel Draw bisa kabeh. Bahkan saya sing Excel aja kayak ngomong sing ora ngerti. Mailing. Iya, sampai mailing sedetail itu. Aku ngarep paspor 200 cukup sendirian saya selesai untuk memasukkan data-data paspor ketika orang mau umroh kan dulu saya kerja di travel umroh. Paspor itu isinya adalah ada barcode. Ada nama jamaah. Selain namanya kan di dalam paspor ada namanya orang, tapi di depan juga harus ada namanya. Iya. Ada hotelnya juga ada namanya sendiri kan. Ada hotel, ada kartu mahram, ada meningitis, ada tiket. Dan itu dipelajari otodidak ya? Otodidak deh. Berkah kiai, berkah mondok. Jontas semalam 200 paper selesai sendirian. Iya, dan hanya berbekal Excel. Tapi itu belum belajar.
nggak tentu orang yang belajar Excel di sekolahan ngapunten ya bukan berarti bisa memainkan itu, kecuali wong sing mumpung pancen. Jadi misalkan kita punya ada santri 3.000 orang. Kita mau bikin undangan, kita bagikan ke wali santri kan berarti butuh 3.000 lembar. Mau kita tulis satu-satu atau kita ketik satu-satu kan enggak? Kita pakai mailing. Alhamdulillah saya bisa, kalau nggak percaya ke sini ini. Nah, gitu tuh. Ahli di bidang Excel, bahkan pernah ngetiki Al-Qur'an ya, kata per kata ya. Ya, ya. Tanda juga. Nah, ini malah gampang soalnya kan tinggal copy paste kalau di Excel. Dari Word kan ada. Iya, orang gampang tat. Maning kon memilah dzorof. Oke sih memang. Ya padahal kan mondok gue. Iya. Walaupun ahli Excel juga nih orang mondok juga nggak bisa kan. Ya bukan berarti yang bisa Excel total kayak enggak. Banyak sih aku kurang ngerti. Kalau ngesam dan sebagainya aku kurang ngerti. Kesimpulannya kan setiap pondok akan diberi kemudahan untuk menguasai bidang-bidang lain. Iya, ini kayak gitu. Sesuai karo passionnya masing-masing. Kayak bisa nggak tetap peluang sama gitu ya untuk bisa segala rupa. Bahkan rencana dewek Kang Amri bisa jadi polisi. Oh iya betul. Ya polisi kan. Iya, anak sendiri polisi. Yang bicara secara umum santri Gus Dur. Santri pernah jadi presiden. Iya. Sekarang wakil presiden juga orang kalangan santri kan kayak gitu ya. Makanya santri itu paling awal ya ilmu agama di situ. Ilmu yang lain arepe ngatur. Kayak gitu ya. Terus misalnya anak kendala kan kendala pasti ya tuh ya. Wah pasti itu. Korengan neke, wutunan neke. Gudik biasa wajib gudik. Sampai ini kena gudik juga. Sampai wingi besok kena. Di gudik itu, ayo barang wajib ya. Godaan pasti dari arah manapun, dari atas ke bawah kiri kanan, sama terus. Pernah orang tadi ngalami sedih banget karena orang duit. Wih saking. Jadi tak kena satu guys yang paling kemutan yang paling ekstrim. Bab lagi santri bagus si mondok nyantri si mondok tapi boyo jelas latar belakang saya kayak orang tua memang orang tua yang menengah ke bawah. Aku mondok dari boyo wae dia dipaksa orang tua itu memaksakan diri untuk bisa ke sana. Kiriman ya aneh. Kadang dikirim langsung tag nih. Dikirim langsung tag. Iya. Dia menyuruh utang sih. Gawe ini utang ini. Tapi di sana alhamdulillah ya yang penting memang niat ngaji di Eropa sebenarnya bisa kita nyambi cat dan nyambi apa khidmah itu kan, kalau khidmah kan nanti biaya 50%. Terus bisa ya gue kiai istilah ngaji bisa nundut mam ya kiai. Yang penting kita nyari khidmah sama beliau-beliau, insya Allah masih bisa. Bro, saya yang paling sedina dikirim langsung tong. Iya. Bisa selanjutnya apaan? Mangan apa? Angan-angin. Yos, utang jelas. Utang. Itu pernah. Yang paling parah kayak apa? Paling parah ya. Waktu saya berangkat ke Lirboyo kan sendiri sama Muammar itu almarhum. Jadi orang tua kan belum nganterin. Tapi tahun kedua saya masuk kelas 2 ya. Saya ikut ke Lirboyo. Saya ikut mau sowan ke Yai Idris Al-Makbul. Alhamdulillah bisa sowan. Tapi karena orang tua itu juga sanggup pas-pasan, ketika pulang duit itu saya ingat betul tinggal 100.000. 100.000 perak. Ya, saya nganterin ke Nganjuk stasiun. Ayah saya bilang, ini duit tinggal 100.000 untuk beli tiket kan kalau sekian. Nah ini saya ingin beliin adikmu itu sepatu. Jadi kamu kebagian segini berapa? 30.000 buat saya. 30.000 rupiah. Bayangkan tahun 2004 saya dikasih 30.000 dari Nganjuk. Saya Nganjuk ke Kediri mau pulang ke Lirboyo kan juga naik bis, kan mau jalan kaki terbang. Makanya sampai pondok mana nggak diberat itu? Belum sampai pondok saya udah turun mau beli apa itu jaket bekas itu loh. Saya ingat jaketnya sampai sekarang masih itu harganya 15.000. Jaket bekas 15.000. Berarti untuk naik mobil berapa 10.000. 10 sama 15 berapa itu? 25. Berarti duit tinggal berapa? 5.000 perak. Nyampe pondok dari 5.000 perak. Habis. Kan pondok malah sentong. Tek. 5.000 utut-utut. Hah? Yo senteng lho. Jika aku mau beneng tengah-tengah jalan dari pasar sampai ke pondok 5.000 pas. Nah, iya. Ya udah. Pergi kuliah mangan Rika.
Yo nangis. Santri anyar. Yo enggak setahun. Wis setahun ya. Setahun. Yes, dong aku Allah duit. Datang duit, yo enggak. Terus mangane gure. Utang Uli utang nang batir apa nang warung? di organisasi. Organisasi. Di sana kan ada organisasi.